Ya kalau misalkan presidennya itu Jokowi ya dulu ya, mungkin Indonesia udah langsung kolaps nih sekarang. Karena apa? Karena dia manusia tanpa harapan. Kelemahan Prabowo ini terlalu lama bersekutu dengan Jokowi. Tapi kalau dia orang politiknya cuman sekilas saja bacanya, tidak ada isinya, itu lebih bagus Prabowo mencari orang-orang podcaster yang seperti Mas Bambang misalnya gitu. Banyak lagi bisa aja loh ya. Kan kalau ini sisa-sisa kotoran nih dari zaman Jokowi ini, ya Prabowo harus punya sapu bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar? Saya bersama Sahgandan Nainggolan, penjaga kewarasan salah satunya. Dan dia tidak pulang kampung karena memang kampung istrinya jauh. Dan kampung lo sendiri di mana, Bos? Kampung gua di Medan. Di Medan. Iya. Lu kenapa gak pulang kampung? Assalamualaikum Mas Bambang gitu udah ya kan. Mohon maaf lahir batin lo. Kita udah lama sama pemirsa juga, mohon maaf lahir batin ya kan. Gak pulang kampung ya dia? Gak pulang kampung kita karena harga tiket mahal kan. Loh, katanya lagi diturunin. Iya, makanya itu kan antara Pak Prabowo yang punya pikiran progresif dengan fakta di lapangan kan ada situasi objektifnya yang ada jarak ya. Bisa ada jarak gitu ya. Oke. Apa yang paling menarik dalam pengamatan soal pasca Ramadan di jagat politik dan labirin politik kita ini? Ya kalau kita melihat ini kan sekarang Indonesia gelap itu kan dan kabur aja dulu itu semakin buruk sekarang dengan fakta itu 46 juta pemudik tidak bisa mudik karena tidak punya daya beli. Itu kan adalah peristiwa hantaman budaya yang sangat besar. Karena mudik itu kan peristiwa budaya yang paling agung di Indonesia. Yang harus kita pertahankan sebagai bagian silaturahmi bangsa ini kan. Kohesi sosialnya. Itu gagal 46 juta pemudik atau 24,7% ya, atau 24,9% dari tahun sebelumnya. Yang kedua itu pada saat bersamaan kita dunia ini dikacaukan oleh Donald Trump. Ya, kacau ini karena kita selama ini masuk pada rejim globalisme dan kontrol Amerika sebagai superpower tata ekonomi dunia dan politik dunia. Sekarang Donald Trump justru menghancurkan itu. Dia ingin menjadi negara yang isolatif. Ya kan, dengan proteksi dagang, dengan tarif yang begitu tinggi, kemudian mengancam aneksasi pelabuhan di Havana ya kalau nggak salah saya, kemudian mengancam akan mengambil tanah orang di Denmark itu, Greenland dan lain-lain gitu. Ini jadi bentuk-bentuk yang mengguncangkan dunia dan itu terdampak pada Indonesia tentunya. Nah ini kita harus bersiap diri, itu yang saya lihat. Iya, tapi di tengah kesulitan yang luar biasa itu kan kita tetap harus memelihara optimisme kan. Kira-kira apa optimisme yang harus dibanggakan, atau bisa dibanggakan supaya kita kemudian tetap, wah harapan ini tetap masih ada ini. Ya kalau misalkan presidennya itu Jokowi ya dulu ya, mungkin Indonesia udah langsung kolaps nih sekarang. Karena apa? Karena dia manusia tanpa harapan kan gitu kan. Artinya dirinya sendiri tidak pernah membangun yang bisa membuat rakyat itu bangkit. Nah kalau Prabowo dari sisi idenya, dream ya, mudah-mudahan nggak jadi utopis ya, itu dia semuanya baik gitu loh. Semua langkah-langkah dia itu adalah untuk rakyat, ya, national interest dan lain-lain. Hanya memang kan karena kelemahan Prabowo ini terlalu lama bersekutu dengan Jokowi, ya jadi dia itu bercampur-campur. Jadi kalau sepatu itu sapu lidi kita mau nyapu itu udah pada kotor semua. Jadi kita nyapu ya kotor lagi lantainya gitu loh. Ini yang dialami oleh Pak Prabowo. Jadi ide-idenya besar, tapi pada saat mau diimplementasikan itu sampai sekarang masih belum memuaskan gitu loh. Salah satunya tadi ya harga pesawat yang minta diturunkan, tapi kemudian sepenuh-penuhnya betul, kan karena dia menurunkan harga pesawat, situasinya kan pesawat itu sekarang dikontrol oleh swasta. Hampir semua pesawat dikontrol swasta, dan swasta itu juga yang mengontrol bandara-bandara. Bandara-bandar punya negara pun sekarang ya dikontrol oleh swasta-swasta itu. Ya kan, ini kan terjadi sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi ketika dia mau berunding dengan orang itu bilang nggak bisa dong.
ya kan? Lo enak aja mau berunding ya kan? Gitu. Bagaimana kita melihat dengan pola komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Karena itu kan yang dianggap selama ini ada komunikasi yang gagal tuh, tidak bisa dibangun gitu. Terus Pak Prabowo mulai dengan strategi mengundang para editor, terus membuat komunikasi publik di panen raya kan. Itu kan cara-cara komunikasi. Pertama kan Pak Presiden sudah mengatakan bahwa Hasan Nasbi yang pernah kita bahas di podcast ini itu salah, dia teledor. Dia sendiri Presiden yang ngomong. Bisa lihat di berita hari ini, dia waktu pertemuan dengan Pemret kemarin 6 atau 7 jurnalis ya, dia bilang itu Hasan Nasbi salah. Makanya kemarin Hasan Nasbi tidak diajak dalam pertemuan para jurnalis itu, Pemret dan jurnalis. Yang diajak kan Pak Angga Prabowo kan, yang wakil Menteri Komdigi kan gitu. Yang kedua, pertemuan itu bagus tentunya karena apa? Karena itu bagian daripada memperbaiki komunikasi Pak Prabowo dengan rakyat, ya, di mana dia tidak takut dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, jadi tidak ada urusan. Karena memang tidak ada pertanyaan apa yang dititipkan, nggak ada. Diajukan Iya, karena itu. Nah, yang ketiga sebenarnya Pak Prabowo harus lebih tahu bahwa era ini kan era medsos, era sosial media, ya kan, era-era seperti podcast Mas Bambang ini adalah podcast yang luar biasa karena akan membuat orang senang pada diskursus yang terjadi di podcast Bambang Wijoyanto Channel. Misalkan Bambang Wijoyanto Channel dengan koran-koran online terbesar juga belum tentu orang politik pilih baca media itu, ya kan, walaupun dia mungkin subscribernya bisa 5 juta, ya kan, tapi kalau dia orang politiknya cuman sekilas saja bacanya, tidak ada isinya, itu lebih bagus Prabowo mencari orang-orang podcaster yang seperti Mas Bambang misalnya gitu, banyak lagi. Bisa aja loh ya, kira-kira begitu. Maksudnya ini dunia medsos ya. Dunia medsos ini source-nya dari diskusi kita ini misalkan itu kalau di TikTok itu bisa jutaan orang viewernya. Kalau mau lihat kejujuran, lihatlah medsos-medsos yang memang mengabarkan kejujuran itu. Dan dia bisa nyebarin lebih luas. Ya kan, karena apa? Karena kan sekarang digerakkan oleh sistem dunia virtual yang memang jari itu ada kekuatan gitu loh. Jadi harapan saya Pak Prabowo tuh harus mengikut sertakan pemberita dari dunia medsos. Nah, yang keempat, yang paling penting sebenarnya tukang membuat berita atau jurnalis atau pemret itu, dia kan sebenarnya kan bukan orang yang punya idenya. Yang punya idenya kan orang-orang yang berpikir, yang melakukan diskursus. Nah, itu juga harus diundang karena berita itu kalau nggak ada peristiwa apa yang mau diberitain. Nah, pembuat peristiwa itu bukan media, bukan ini. Pembuat peristiwa itu ya misalkan Rocky Gerung bilang bajingan tolol tuh Jokowi, baru ada beritanya. Kalau dia nggak bilang Jokowi bajingan tolol kan nggak jadi berita misalnya seperti itu. Nah, ini soal bajingan tolol. Rocky bilang bajingan tolol juga kepada Pak Prabowo atau enggak sih sebenarnya? Kalau yang aslinya sih tidak, tapi ketika di dalam dunia medsos itu digunting, di cut off, dibuat fake, itu ada dia slip of tongue itu waktu dia bilang Presiden ke-8 bajingan tolol. Terus dikoreksi sama ininya, maksudnya Jokowi 7 maksudnya 7 bukan 8, tapi yang digunting-gunting kemudian. Jadi di dalam acara itu sudah direvisi, sudah diralat. Iya, diralat. Tapi kemudian oleh orang-orang yang anti pada Rocky Gerung ya disebar yang potongannya itu gitu loh, dan itu yang sampai ke Pak Prabowo gitu. Oh gitu, tapi itu berulang kali selalu dikutip oleh Pak Prabowo, mestinya yang begituan kan nggak bisa masuk ya. Iya, Pak Prabowo tuh udah di dalam Muslimat NU ngomong begitu ya pada pidato, ngomong di pemret yang pertemuan pertama di Hambalang, pertemuan 4 jam ya, juga dia marah sama Rocky Gerung ya, seperti itu yang saya dengar infonya. Nah sebenarnya ya dia kan sama Rocky sama-sama sosialis ya, tapi ya itulah manusia kalau udah masuk ke fake news. Itu bahayanya di situ. Ya. Dan sekarang sudah mulai bergema kan, kalau kita ini bukan nggak sayang sama Indonesia, semuanya sayang, tapi dengan caranya masing-masing mengemukakan rasa sayang itu. Makin berat situasinya makin. Terus jalan keluar apa yang sekarang mesti diinikan? Ya kalau harapan itu kan pertama kan yang disebut quick win itu ya. Quick win itu kan dalam 3 bulan misalkan Prabowo harus membuktikan
Ya, pertama peningkatan penyerapan lapangan kerja. Ya kan, katakanlah misalkan dia buat koperasi di desa-desa, 80.000 koperasi di desa. Bisa nggak ada peningkatan penyerapan lapangan kerja? Ya kan, dalam waktu singkat 3 bulan misalkan katakanlah ada peningkatan 300.000. Ya, dibanding yang tahun lalu. Jadi kalau 1 tahun kira-kira 1 juta lah lapangan kerja baru diciptakan oleh koperasi ini, karena 80.000 kali uang 400 triliun kan totalnya kan uang yang digelontorkan, diinvestasikan. Nah kalau dia bisa, misalkan saya kemarin ngomong sama Pak Ferry Juliantono, Wamennya, itu intinya industrialisasi pedesaan. Sekarang digenjot, mumpung Donald Trump lagi tidak suka dengan global order, dia lebih suka masing-masing negara langsung sendiri. Ya. Nah ini kan berarti kita bisa masuk ke isu-isu substitusi impor. Yang dulu kita gagal waktu isu substitusi impor tahun 70-an, 80-an, 90-an awal. Itu dihajar oleh WTO. World Trade Organization. GATT. Yang which is itu dikendalikan oleh Amerika dan sekutunya. Sekarang kita nggak akan ada lagi karena sekarang kata Trump kita masing-masing aja. Sempatan dong sekarang. World Trade udah dihilangin nih sama Trump kan? Iya, WTO nggak dianggap sama Trump kan. Nah sekarang kita masuklah ke dunia substitusi impor itu gitu. Kita bangun sendiri industri kita, dapat 1 juta. 3 bulan aja 300.000 itu orang-orang akan kembali ke desa dan bekerja di desa. Ya ini harapan saya bisa dilakukan seperti itu. Nah yang kedua di perkotaan tentu juga sama ya, kita harus ada sedikit proteksi. Misalkan pabrik garmen, Sritek dan kawan-kawan yang mau bangkrut, bisa nggak Sritek dan kawan-kawan ini ya atas nama negara bekerja, kemudian membuat pakaian ya, kemudian sepatu apa segala misalnya seperti itu diserap 70% oleh pemerintah. Ya, misalkan pegawai negeri semua beli dari situ, jangan pegawai negeri belinya nanti impor lagi dari Cina, ya enggak. Kemudian sepatu Cibaduyut, sepatu Ciomas, sepatu mana lagi, ya kan beli sama negara, ya kan, untuk pegawai negeri punya. Orang-orang di dunia kerja pabrik-pabrik shoes, sepatu safety shoes itu dianjurkan beli yang dalam negeri. Nah maka kemudian lapangan kerja tercipta lagi. Nah ini orang akan merasa ada quick win. Nah tentu yang kedua lapangan kerja di luar negeri harus dikejar. Ya di Jepang ada kebutuhan besar 7 juta lapangan kerja dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan. Ya di Jepang ya kita harus kejar itu dong. Misalnya kayak gitu. Nah apalagi misalkan tadi pedesaan udah, perkotaan, luar negeri udah. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya itu memang sapunya ini ya untuk membersihkan, kan kalau ini sisa-sisa kotoran nih dari zaman Jokowi ini, ya Prabowo harus punya sapu bersih. Sapu bersih itu maka orang-orang ya itu harus orang bersih. Karena niat Prabowo kan niat bersih. Tidak mungkin mengurus negara, national interest, kalau di kepala orang itu misalkan Pertamina dihantam untuk ganti pemain misalnya gitu. Kita nggak bilang begitu niat Prabowo, mungkin fitnah. Tapi persepsi publik itu begitu bahwa Reja Khalid misalkan yang quote and quote dituduh mafia migas atau importin migas katanya mau digantikan ya oleh-oleh lah, bisa oleh adiknya Prabowo, boleh oleh seorang utusan khusus presiden, kan itu yang beredar di publik. Tapi kalau Prabowo misalkan 30% aja ya, orang-orang di kabinetnya itu adalah orang-orang yang integritas tinggi. Maksudmu reshuffle nih? Ya dong, kan udah 6 bulan. Ya kan kalau 6 bulan ini nggak ada perubahan, ini semua warnanya sama, orang-orang yang tidak menjanjikan kepada rakyat, ya bagaimana rakyat mau percaya? Kan Prabowo sendiri sudah mengakui bahwa ketika ditanya sama jurnalis kemarin, menurut Bapak dari 1 sampai 10. Iya, angkanya berapa? Angka Bapak berapa keberhasilan Bapak? Dia ngakunya 60%. Ya menurut saya 60%. Kan itu angka buruk. Seorang presiden yang baru beberapa bulan menjabat harusnya dia 80%. Padahal ya kan? Kepercayaan publiknya berapa tuh? Angka kepercayaan survei kepercayaan publiknya kan masih tinggi, 80% kan? Enggak, kalau saya kan punya lembaga nih baru, tapi belum saya launching ya kan. Namanya Global Research on Economy and Advanced Technology and Politics ya. Kita Great Institute ya, Great Institute ini kita selalu menilai Prabowo tuh sentimen positifnya 60% ke bawah sampai sekarang, ya kan? Sentimen positif? Iya, itu bukan saya yang bicara, itu saya beli datanya ini dari sebuah perusahaan big data yang besar. Ya kan kita beli tiap bulan, saya kerahkan anak-anak ITB yang jahil. Ya? Bukan, nah, di bawah malah, sering di bawah 60. Nah ini kan sebenarnya presidennya baik.
kita nggak ragu Prabowo dari mulai bukunya, pikirannya, kakeknya, bapaknya, ya kan, itu adalah orang-orang baik, orang-orang benar yang ingin membangun Indonesia sesuai dengan founding fathers yang inginkan ya. Karena kakeknya Prabowo ini kan juga Knip kan dulu kan, orang pendiri Republik Indonesia artinya kan. Tapi problem pokok kita ini adalah bagaimana seorang presiden ya dibantu oleh orang-orang yang satu under capacity rata-rata, ya kan, kapasitas mesinnya sisi rendah. Jadi kalau Prabowo itu turbo, yang ini motor bebek gitu loh. Kalau zaman dulu nggak tahu, kalau sekarang apa, bukan Vario lah, Vario bagus juga ya, di bawah Vario lah, motor bebek zaman kita kecil SMA dulu. Jadi nggak ngangkat gitu loh. Dia dari segi kapasitas tidak bisa menerjemahkan. Prabowo mau 80.000, ya kan, koperasi. Ya kalau Budi Ari misalkan yang mau mengerjakan koperasi, lapornya pun ke Jokowi kemarin tentang koperasi merah putih, ya itu kan menunjukkan dia tidak ngerti gitu loh apa yang dia mau lakukan. Bagaimana orang sudah under kapasitas bukan di tempat yang benar. Ya, Menteri Perdagangan pada saat kita ada Donald Trump ya melakukan satu kebijakan yang luar biasa, kita Menteri Perdagangannya bingung, ya kan? Bingung, nggak bisa melakukan suatu respon. Kalau di Vietnam misalkan, itu kan udah langsung bekerja gitu. Semua tuh abis itu Sekjen Partai Komunis Vietnam dikasih bahan, dia telepon Donald Trump. Ya kan, kita berunding Pak. Pokoknya saya turunin tarif kami 0% sama Amerika. Tapi kita juga masuk di sana 0%. Nah, gitu loh. Jadi kan ini kan ada langkah cepat. Kalau kita diplomasi ke sana, mau diplomasi, duta besarnya nggak ada. Duta besar kita Rosan di sini. Ya kan, kerjanya di sini, sibuk dan antara sibuk ini. Siapa duta besar kita di sana? Ya kan, ini berarti apa? Berarti kan ada Menlu yang tidak sigap bahwa Trump ini harus cepat diurus oleh seorang duta besar yang cekatan dan dedikasinya tinggi di sana, misalnya seperti itu. Nah, banyak hal yang menurut saya kalau menteri-menteri ini mungkin Prabowo banyak hutang budi, ya konsesi politik dan lain-lain kepada koalisi Indonesia Maju, ya minimal 30% lah, 30% menteri-menteri yang memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup bangsa Republik Indonesia ini, ya itu dibenarin lah. Ini kan kekuasaan bukan karena lu orang partai, lu berkuasa, enggak. Rakyat ini pengen Pak Presiden, pengen sekarang saatnya Bapak itu urus negara, jangan lagi mikirin koalisi-koalisi itu. Ya kan, kasih aja konsesi secukupnya, ya kan, tapi jangan ngurus, karena ngurus itu kan bisa berdampak pada kehancuran nasib rakyat. Benar nggak? Ya. Ini yang terjadi. Nama baik Prabowo-nya tercoreng, terus membangun kemaslahatan publiknya tidak tercapai. Ya makanya karena kenapa dia sampai nggak bisa lebih dari 60%. Pak Prabowo sendiri yang ngomong loh. Jadi riset saya sama pernyataan Pak Prabowo 60%. Ya, kompatibel ya. Jadi Pak Prabowo yang ini, kita bukan nanti bilang provokasi, enggak. Bapak Prabowo kemarin di pertemuan jurnalis mengatakan dia cuma 60%. Ada tulisanmu juga yang sebenarnya tadi mungkin belum diungkapkan, kita juga perlu membangun industri pedesaan seperti sahabatmu yang namanya Bursa kan, dia mau coba membangun industri apa tuh? Bisa dijelasin tuh? Ya, Bursa ini kan sebenarnya kan lahat itu kaya raya, penduduknya miskin. Iya kan? Nah, Bursa dan banyak kayak begitu kan? Banyak. Ini kan saya mau contoh aja satu dalam tulisan saya itu, karena orangnya ini, pemimpinnya ini pengen merubah nasib lahatnya. Jadi apapun yang dilakukan Pak Presiden Prabowo, dia langsung implementasikan di sana. Ya, bagaimana di sana itu bisa ada speed, bisa ada kemajuan. Maka satu-satunya adalah industrialisasi pedesaan. Maka Bursa ini akan meng-hire namanya Madi Dana Tangkas, Ketua Asosiasi Industri Otomotif Indonesia, ya, itu untuk melakukan industrialisasi pedesaan. Ya, dia akan merancang industri-industri pertanian, ya, alat-alat pertanian dan termasuk alat angkut pertanian. Alat angkut pertanian itu kan orang kita jailing dulu kan, becaknya yang bermesin, alat angkut padi apa namanya. Nah, ini Bursa akan coba masuk ke sana. Nah, kalau industrialisasi pedesaan ini maju, maka yang tadinya dia cuman sebagai penghasil barang-barang ekstraktif, benda-benda ekstraktif seperti di sana paling hebat batu baranya, Sumatera itu batu bara paling banyak di lahat kan gitu. Tapi kan hancur aja lahatnya, nggak kaya-kaya penduduknya. Nah, Bursa akan masuk ke industrialisasinya gitu. Artinya
program unggulan yang disebut dengan energi ketahanan pangan itu diturunkan menjadi sebuah program yang betul-betul bisa menggerakkan potensi industri dan kemudian mensejahterakan masyarakat ya. Betul. Dengan cara kayak gitu. Nggak ada suatu bangsa yang maju tanpa industrinya maju kan. Oke. Nah ada yang menarik sekarang, tulisanmu mengenai diplomasi sayur lodeh sudah tercemar karena ada orang yang menulis atas namamu dan disebarkan. Ya kan, dan ini kan harus diklarifikasi bos. Sebenarnya tuh diplomasi sayur lodeh itu bagaimana ceritanya sih? Sampai ada orang kemudian menggunakan namamu menyebar-nyebarkan tulisan seolah-olah tulisanmu itu. Iya, persoalan kan gini. Pak Dasko itu ingin ketemu Pak Rocky Gerung. Oke. Pak Rocky Gerung ingin ketemu Pak Dasko. Iya kan? Nah saya itu berusaha menjembatani. Jadi makanlah kami sayur lodeh di restoran Telaga di Senayan Barat. Oh, Senayan tuh ya. Barat, ya kan? Tentu yang mendampingi saya Jumhur dan Ferry Juliantono karena saya Jumhur, Ferry dan Rocky ini kan dianggap orang sekawan dulu. Kita punya organisasi namanya Fun Ons. Fun Ons itu orchid lah orang kita. Kalau orang kita zaman-zaman PSI dulu kan kita nih inilah satu ide lah gitu. Nah, dalam pertemuan sayur lodeh itulah dibahas bagaimana menciptakan politik yang satu, berbasis persatuan nasional tapi menghormati orang-orang yang perlu dihormatin. Misalkan dalam pertemuan itu Rocky minta supaya Sultan Hamengkubuwono itu menjadi salah satu teman dialognya Pak Prabowo. Ibu Megawati salah satu yang harus jadi teman dialog Pak Prabowo misalnya gitu. Nah, tokoh-tokoh progresif revolusioner perjuangan, kaum buruh, tokoh-tokoh buruh, tokoh tani jadi teman-teman yang diajak diskusi oleh Pak Prabowo. Nah, itu yang muncul di situ. Jadi ide-ide bagaimana persatuan nasional bukan persatian. Kalau persatian itu kan kayak sate. Ini ada lemaknya, ada daging, ada ini, ada itu. Tapi kan orang-orangnya kan tidak kohesif, tidak bonding. Nah, kita berharap bonding dalam pemikiran. Kita sama pemikiran yang memajukan bangsa. Sampai sekarang, habis Pilpres ini, orang melihat kepongahan kekuasaan ini. Ya kan, seolah-olah ada kepemimpinan Prabowo dalam kepongahan yang ingin suka-suka hati ngatur negara, mau jual Danantara, BUMN itu, mau tetap mempertahankan kekuasaan Jokowi lama apa segala gitu. Nah, saya yang mengetahui bahwa Prabowo itu sudah bergeser dan akan terus bergeser, berusaha untuk menjembatani ya. Jadi saya tuh sama Rocky senang kalau ketemu Pak Dasko, ya Pak Dasko senang ya saya jembatanin gitu loh kemarin gitu. Jadi ini adalah upaya-upaya kecil untuk tetap membangun harapan dengan cara membangun komunikasi. Komunikasi, karena politik itu kan kuncinya komunikasi. Bagaimana Pak Prabowo percaya bahwa Rocky Gerung itu menghina dia dengan mengatakan Presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Padahal itu adalah fake news, fake video yang palsu, yang direkayasa orang tersebar kemana-mana, tapi ada kelompok-kelompok lama yang nggak mau kelompok progresif masuk ke kubunya Prabowo, dia masukkan ke Prabowo, maka Prabowo bisa masuk pula, masuk, iya itu canggihnya lah. Tapi dengan adanya Pak Dasko yang dia satu hari minta saya, Bang tolong abang research tentang Rocky, ya saya melakukan research tentang Rocky dengan big data tadi. Dan saya memang tidak menemukan Rocky menyerang Prabowo. Yang saya temukan Rocky itu mengkritik pemerintah. Dia memang tukang kritik dari zaman Soeharto kan. Saya kasih bahannya ke Pak Dasko. Pak Dasko ini bahannya Rocky tidak pernah mengkritik Prabowo. Nah kemudian baru Pak Dasko yakin dan kemudian pertemuan itu terjadi. Gitu. Tapi ada nggak sesuatu yang penting didiskusikan yang mungkin sebagian dari ditulis ya, tapi mungkin ada yang kelupaan nggak ditulis di dalam ini. Ya maksud saya yang tadi misalkan bagaimana Pak Prabowo itu sama tokoh-tokoh bersih ya tadi seperti Sultan ya, kalau Megawati bukan soal bersih tapi ideologis lah gitu ya. Yang lama-lama yang dari era Jokowi itu kalau bisa udah mulai di pinggir-pinggirin lah gitu, karena mereka itu memang akan membuat beban buat Pak Prabowo ke depan gitu loh. Jadi jangan lagi terlalu banyak wajah-wajah lama itu ya untuk muncul sebagai simbol
publik padahal dia itu harusnya diadilin gitu loh, harusnya diperiksa, harusnya dipenjara. Kok sekarang tiba-tiba malah mereka tetap muncul gitu loh. Itu salah satu. Kalau gitu ini cocok tuh. Bulan Syawal balik ke kesucian. Dalam kesucian itu memang harus bersih-bersih. Itulah tema halal bihalal begitu. Kita memang mengatakan bahwa halal bihalal habis Ramadan, tema kesucian, saatnya lah Pak Prabowo ya itu mengambil kelompok-kelompok progresif yang berpikir untuk rakyat untuk mendukung dia, jangan sampai menjadi gajah berkaki lempung. Iya dong. Kalau Prabowo ini adalah pemikir besar, orang besar, tiba-tiba kakinya nih, maksudnya orang-orang di kabinetnya yang tadi saya sebut tadi, ini adalah orang-orang yang kapasitasnya under capacity, ya bisa ada orang misalkan udah disebut sama Mahkamah Konstitusi melakukan kesalahan karena menggerakkan lurah-lurah untuk memenangkan istrinya misalnya gitu. Ada orang yang sudah merusak hati rakyat dengan gas LPG yang ini gitu-gitu, itu kan udah orang-orang memang nggak mau kerja ya. Ada melindungi raja judi apa segala itu udahlah, itu udah enough is enough gitu loh. Tapi itu terserah Pak Prabowo kan, kalau dia percaya bahwa dia turbo CC besar ya, bisa mobil usulan harusnya 5.000 cc, tiba-tiba cuman yang 200-300 cc, menteri-menterinya nggak bisa dorong, dia percaya juga, ya terserah gitu. Itu kan hak beliau untuk ini ya, untuk tadi satu reshuffle kabinet segera supaya untuk upaya bersih-bersih. Ya, 6 bulan ini, tanggal 20 April itu adalah 6 bulan. Ya. Itulah milestone-nya. Milestone untuk 6 bulannya. Iya, untuk bisa tahu. Yang kedua tadi, wujudkan salah satu programmu yang paling strategik, yaitu misalnya quick win lah. Quick win-nya itu membangun pekerjaan baru ya, menyediakan pekerjaan baru, salah satunya bisa melalui koperasi, bisa melakukan industri. Misalnya gini, kasus LPG tadi, misalkan LPG dan antara melakukan LNG ya, gerakan untuk impor atau LNG ya, atau LNG kita masih cukup, itu kasih aja semua ke pabrik LNG, tapi LPG-nya kasih ke masyarakat, karena kan kita takut impor kebanyakan. Ya udah, LPG sekarang untuk masyarakat, bisa nggak dalam 6 bulan masyarakat nggak kekurangan gas untuk rumah tangga, ibu-ibu, emak-emak, misalnya kayak gitu. Itu kan quick win juga, tapi kan ya harus dikejar. Oke. Terus yang ketiga juga mengantisipasi geopolitik yang juga sekarang sedang berat-beratnya Trump war trade itu dampaknya dan semua potensi masalahnya itu harus mulai dikendalikan supaya kemudian kita bisa survive ya. Jadi Trump war trade ini ya, kalau saya nonton misalkan Pak Yusuf Kalla ya menerangkan di sebuah video, itu kan terlalu simplistis. Seolah ini betul-betul pure war trade. Kalau war trade pure itu kan enak kita, ya kan, misalkan Cina balas Amerika, tapi dia bukan hanya trade, dia juga mau caplok negara orang. Ini kan mau caplok, ada muncul teori game teori juga di situ kan. Caplok, misalkan dia mencaplok Greenland, mau mencaplok mana. Ini jadi Trump ini memang pasis baru, quote and quote pasis baru, yang bukan hanya war trade, tapi juga political war ini. Ini hati-hati. Jadi kita ini strateginya memang kita harus melihat sebuah semangat. Kita bisa bangkit dengan proteksionisme juga, tapi kita juga harus intip Trump, jangan sampai Trump hantam kita secara perang beneran gitu loh. Yes. Ada pesan nggak untuk tim negosiator yang kamu pergi ke Amerika ketemu Trump? Karena yang ditakutkan tuh sebenarnya bukan cuma negosiasi trade-nya, yang non trade-nya itu yang Trump bisa kayak Vietnam kan dibilang gitu. Ini bukan soal isu non trade aja loh, bukan isu trade saja loh. Yang ini non trade-nya juga tuh. Ya makanya kan saya kan kemarin juga saya sampaikan kalau bisa itu saya ngusulkan orang-orang yang menjadi kandidat duta besar di Amerika itu adalah orang-orang yang integritasnya paling tinggi. Jadi bukan soal orang itu pernah sekolah di Amerika, dia pemain bisnis yang tahu dagang dan lain-lain ya. Tapi kalau bisa orang-orang yang integritasnya tinggi, karena bangsa Amerika itu bagaimanapun adalah bangsa yang dia itu akan hormat pada orang yang integritasnya tinggi. Ya, jadi track record itu penting. Jangan hanya misalkan ini kan saya dengar-dengar, saya udah mencium ada satu kandidat yang bakal jadi duta besar,
Tapi saya lihat ya kalau bisa sih carilah orang yang ya lebih diseleksi yang inilah, yang integritas. Ya. Public prominent person tapi dia respectful karena punya basis integrity yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul, iya. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan. Sahganda Nainggolan penjaga kewarasan, dan dia tidak sedang menjilat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.